Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghentikan rekomendasi peredaran obat COVID-19 dari Tiongkok Linhua Xingwen Capsules karena lebih besar resiko ketimbang manfaatnya. Terkuak, kandungan obat untuk pasien COVID dari Cina ternyata mengandung bahan berbahaya, bisa sebabkan kematian pasien dengan cepat. PKI benar-benar ingin habisi pribumi pelan-pelan. Obat ini sempat memperoleh persetujuan BNPB atas rekomendasi Badan POM pada 2020 melalui sistem layanan perizinan tanggap darurat. Namun setelah melalui kajian lebih lanjut, obat jenis ini diketahui mengandung bahan berbahaya yang bisa memicu masalah pada jantung dan pembuluh darah serta sistem saraf pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan aspek risiko manfaat terhadap kedua produk tersebut, Badan POM memutuskan tidak lagi memberikan rekomendasi kedua produk donasi tersebut melalui layanan perizinan tanggap darurat. Dikarenakan keduanya memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Badan POM terus melakukan pengawasan produk di peredaran dan Satgas sepenuhnya mendukung operasionalnya di lapangan, termasuk penarikan produk di berbagai daerah di Indonesia dan sosialisasi dengan tenaga kesehatan. Artinya karena obat-obat ini bukan obat-obat pencegahan, tapi betul-betul obat yang kita pakai untuk mengobati kalau pasien sudah positif. Itu satu hal. Kedua juga perlu diingat, obat-obat ini kalau digabung pemakaiannya itu ada efek sampingnya. Seperti azitromisin dan kloroquine, bila digabung pada orang-orang tertentu akan bisa menimbulkan masalah di jantung, dan kalau memang sudah sakit jantung juga itu bisa sangat fatal akibatnya. Jadi mohon hati-hati ya. Tidak untuk dikonsumsi bebas ya, harus dengan resep dan pengawasan dokter. Belum, perusahaan Indonesia belum mengembangkan suatu vaksin. Ada 115 macam vaksin yang sekarang dikembangkan seluruh dunia. 78 itu sudah aktif dan ada beberapa yang fase 1 di uji klinik. Tapi menurut saya itu masih ongoing dan masih akan lama mendapatkan vaksin, mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Jadi dengan adanya hidroksikloroquine maupun kloroquine, itu memberikan, apalagi nanti kalau kita punya antigen, memberikan harapan yang baik sekali buat pasien Indonesia. Tambah lagi untuk Dr. Elina, hidroksikloroquine sudah kami drop di banyak rumah sakit di Jakarta maupun di daerah. Jadi dalam hal ini dokter bisa tanyakan pada apoteker setempat di rumah sakit, mereka sudah mempunyai hidroksikloroquine itu mestinya di instalasi farmasi mereka. Badan POM sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan obat-obat ini secara tanpa resep dokter intinya ya. Dan FDA sendiri juga sudah memberikan warning pada seluruh dunia bahwasanya penggunaan obat-obat ivermectin untuk COVID ini tidak direkomendasikan dan harus diawasi penggunaannya. Nah, kalau digunakan tanpa pengawasan yang tepat, dosis yang tepat, yang dikhawatirkan adalah dampak efek sampingnya ya. Beberapa dampak efek samping itu bisa muncul dari yang ringan seperti mual, muntah, diare, kemudian nyeri perut, kemudian kelainan kulit ya seperti gatal-gatal, kemerahan di kulit. Tapi yang ditakutkan adalah gejala-gejala yang berat ya. Kalau itu diberikan dosis yang tidak tepat dan berlebihan, yaitu gejala-gejala neurologis seperti kejang, koma, bahkan resiko untuk terjadinya kematian itu bisa terjadi. Ya, sebaiknya seperti itu. Kita lakukan uji klinis terlebih dahulu. Lalu kalau memang mereka yang membutuhkan harusnya tanya dulu sama pada dokter yang tahu tentang obat yang ivermectin tersebut. Tapi yang menarik bagi saya adalah India itu ya variannya adalah varian Delta. Jadi kenapa kita tidak kita belajar dari India yang variannya Delta, dan varian Delta di Jakarta pun yang sudah menjadi dominan dari varian-varian yang ada.
Jadi di dalam suatu pengembangan obat tentu harus diawali pertama dengan penemuan obat dulu ya. Penemuan itu bisa berasal dari obat sintetik atau kimia atau mungkin berasal dari senyawa alam, misalnya tumbuhan atau apapun. Kemudian tentu harus diujikan pertama kali adalah menggunakan uji preklinik ya. Jadi sebetulnya ada lebih awal lagi itu misalnya menggunakan komputasi. Itu advance ya sekarang, jadi bisa dilakukan uji komputasi sebelumnya. Tetapi jika itu tidak, bisa dilakukan uji preklinik. Preklinik itu adalah uji menggunakan hewan uji atau menggunakan kultur sel, bisa in vivo atau in vitro, yang kemudian jika itu hasilnya promising ya, bagus dari segi efekasi maupun keamanan. Jadi untuk uji preklinik itu harus meliputi efeknya, efek farmakologinya maupun keamanannya atau toksisitasnya. Kalau itu misalnya lolos ya atau bagus hasilnya, maka bisa dilanjutkan kepada uji klinik pada manusia sesuai dengan indikasi obat tersebut. Uji klinik itu sendiri pun nanti akan ada beberapa fase, yang mana pertama adalah fase 1 adalah untuk melihat keamanan. Biasanya digunakan pada subjek sehat atau sukarelawan sehat untuk melihat aspek safety-nya dari obat tersebut. Kemudian kalau itu obat sintetik atau senyawa kimia, biasanya juga akan melihat farmakokinetiknya pada subjek manusia. Kemudian jika itu aman, maka boleh dilanjutkan pada fase 2, di mana digunakan pada subjek yang sakit sesuai dengan indikasi obat itu. Jadi kalau misalnya itu untuk COVID, tentu digunakan pada pasien COVID ya. Dan pada fase 2 ini biasanya sifatnya adalah mencari rentang dosis atau optimal dosis yang digunakan begitu. Jumlah subjeknya mungkin belum terlalu banyak dibandingkan dengan suatu placebo atau suatu obat standar begitu. Kemudian nanti kalau sudah confirm, maka kemudian kita lanjut pada fase 3 yang sudah jumlahnya lebih besar. Itu dilakukan multi-center dan itu dilakukan untuk konfirmasi gitu ya. Dan untuk obat yang kita bicarakan yaitu remdesivir ini sebagian besar sudah masuk kepada fase 3 sekarang. Dan sudah sebagian besar sudah ada interim analisisnya dan ada laporan preliminary-nya begitu. Obat ini sempat memperoleh persetujuan BNPB atas rekomendasi Badan POM pada 2020 melalui sistem layanan perizinan tanggap darurat. Namun setelah melalui kajian lebih lanjut, obat jenis ini diketahui mengandung bahan berbahaya yang bisa memicu masalah pada jantung dan pembuluh darah serta sistem saraf pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan aspek risiko manfaat terhadap kedua produk tersebut, Badan POM memutuskan tidak lagi memberikan rekomendasi kedua produk donasi tersebut melalui layanan perizinan tanggap darurat. Dikarenakan keduanya memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Badan POM terus melakukan pengawasan produk di peredaran dan Satgas sepenuhnya mendukung operasionalnya di lapangan, termasuk penarikan produk di berbagai daerah di Indonesia dan sosialisasi dengan tenaga kesehatan. Artinya karena obat-obat ini bukan obat-obat pencegahan, tapi betul-betul obat yang kita pakai untuk mengobati kalau pasien sudah positif. Itu satu hal. Kedua juga perlu diingat obat-obat ini kalau digabung pemakaiannya itu ada efek sampingnya. Seperti azithromycin dan chloroquine bila digabung pada orang-orang tertentu akan bisa menimbulkan masalah di jantung, dan kalau memang sudah sakit jantung juga itu bisa sangat fatal akibatnya. Oke. Jadi mohon hati-hati ya. Oke, tidak untuk dikonsumsi bebas ya, harus dengan resep dan pengawasan dokter. Belum, perusahaan Indonesia belum mengembangkan suatu vaksin. Ada 115 macam vaksin yang sekarang dikembangkan di seluruh dunia. 78 itu sudah aktif dan ada beberapa yang fase 1 di uji klinik. Tapi menurut saya itu masih ongoing dan masih akan lama mendapatkan vaksin, mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Jadi dengan adanya hidroksikloroquine maupun chloroquine, itu memberikan, apalagi nanti kalau kita punya antigen, memberikan harapan yang baik sekali buat pasien Indonesia. Tambah lagi untuk Dr. Elina, hidroksikloroquine sudah kami drop di banyak rumah sakit di Jakarta maupun di daerah. Jadi dalam hal ini dokter bisa tanyakan pada apoteker setempat di rumah sakit, mereka sudah mempunyai hidroksikloroquine itu mestinya di instalasi farmasi mereka. Oke. Badan POM sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan obat-obat
ini secara tanpa resep dokter intinya ya. Dan FDA sendiri juga sudah memberikan warning pada seluruh dunia bahwasanya penggunaan obat-obat ivermectin untuk COVID ini tidak direkomendasikan dan harus diawasi penggunaannya. Nah, kalau digunakan tanpa pengawasan yang tepat, dosis yang tepat, yang dikhawatirkan adalah dampak efek sampingnya ya. Beberapa dampak efek samping itu bisa muncul dari yang ringan seperti mual, muntah, diare, kemudian nyeri perut, kemudian kelainan kulit ya seperti gatal-gatal, kemerahan di kulit. Tapi yang ditakutkan adalah gejala-gejala yang berat ya. Kalau itu diberikan dosis yang tidak tepat dan berlebihan, yaitu gejala-gejala neurologis seperti kejang, koma, bahkan resiko untuk terjadinya kematian itu bisa terjadi. Ya, sebaiknya seperti itu. Kita lakukan uji klinis terlebih dahulu. Lalu kalau memang ya mereka yang membutuhkan harusnya tanya dulu sama pada dokter yang tahu tentang obat yang ivermectin.